Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang sebentar lagi mau tes SKB, saya doakan semoga lancar dan lulus dengan nilai terbaik. Amin. Tetap semangat dan tak kenal lelah. Baik, kita mulai soal nomor 1. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk cedera janji *1 prestasi dalam pelaksanaan kontrak? A. Kegagalan bangunan. B. Menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan. C. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. D. Menyerahkan barang *jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. E. Mengubah spesifikasi barang *jasa tanpa persetujuan. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Cedera janji *1 prestasi dapat berupa yaitu 1. Kegagalan bangunan. Yang kedua, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan. Yang ketiga, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. Yang keempat, menyerahkan barang *jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Dan yang kelima, keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Pada tahap finalisasi dokumen kontrak, manakah dari berikut ini yang tidak dibahas? A. Redaksional dokumen kontrak. B. Negosiasi harga kontrak. C. Substansi dokumen kontrak. D. Bahasa dokumen kontrak. E. Angka dan huruf dokumen kontrak. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Pada tahap finalisasi dokumen kontrak, yang dibahas meliputi redaksional, substansi, bahasa, angka, dan huruf dokumen kontrak, persiapan penandatanganan kontrak, ketentuan penandatanganan kontrak, tata cara pendokumentasian dokumen kontrak, dan arsip dokumen. Negosiasi harga kontrak tidak termasuk dalam pembahasan pada tahap ini karena biasanya telah diselesaikan pada tahap sebelumnya dalam proses pengadaan. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Dalam tahapan pengelolaan kontrak, apa perbedaan utama antara asisten konsep dan tes konsep dalam penugasan konsultan? A. Asisten konsep tidak memerlukan konsultan, sedangkan tes konsep memerlukan konsultan. B. Asisten konsep melibatkan pengawasan penuh, sedangkan tes konsep hanya memberikan saran. C. Asisten konsep memerlukan persetujuan PPK, sedangkan tes konsep tidak. D. Asisten konsep hanya memberikan saran dan laporan, sedangkan tes konsep mengawasi dan bertanggung jawab atas produk pelaksanaan pekerjaan. E. Asisten konsep mencakup pengawasan proyek, sedangkan tes konsep mencakup pengelolaan keuangan. Jawaban dari soal nomor 3 ini adalah D. Pembahasan. Dalam tahapan pengelolaan kontrak, konsultan berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari PPK. Jika penugasannya menggunakan asisten konsep, konsultan hanya memberikan saran dan laporan atas kinerja penyedia kepada penandatanganan kontrak. Namun jika menggunakan tes konsep, konsultan tidak hanya mengawasi tetapi juga bertanggung jawab atas produk pelaksanaan pekerjaan. Ini menunjukkan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab yang berbeda antara kedua konsep penugasan tersebut. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. PPK menghadapi permintaan perpanjangan waktu dari penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan konstruksi. Penyedia sudah menerima 3 surat peringatan. Waktu pelaksanaan sudah mencapai 95%, namun progres pekerjaan baru 60%. Apa tindakan PPK yang paling tepat dalam situasi ini? A. Memberikan perpanjangan waktu 50 hari kalender meskipun ada keraguan terhadap kemampuan penyedia. B. Menolak perpanjangan waktu karena dianggap tidak mungkin selesai meskipun diberikan tambahan waktu 50 hari kalender. C. Mengizinkan perpanjangan waktu hingga batas akhir pencairan dana. D. Tidak memutus kontrak dan memberi kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan hingga akhir kontrak. E. Memutus kontrak dan mencari penyedia lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Dalam kondisi di mana penyedia sudah terlambat menyelesaikan pekerjaan konstruksi, telah menerima 3 surat peringatan dan waktu pelaksanaan telah mencapai 95%, sementara progres pekerjaan baru mencapai 60%, menolak permintaan perpanjangan waktu adalah keputusan yang paling logis. Hal ini karena berdasarkan analis realistis
Tambahan waktu 50 hari kalender kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Oleh karena itu, menolak perpanjangan waktu menghindari penundaan lebih lanjut dan memungkinkan PPK untuk mempertimbangkan alternatif lain. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Bagaimana cara yang paling efektif untuk mengatasi resiko keterlambatan dalam serah terima barang _jasa pada tahap akhir proyek? A. Melakukan pengecekan klausul pada draft kontrak dengan peraturan _pedoman yang berlaku. B. Meningkatkan kompetensi dalam merumuskan kontrak bagi PPK. C. Mengenakan sanksi keterlambatan bagi penyedia. D. Melakukan penyusunan lampiran kontrak yang sesuai. E. Melakukan monitoring berkala terhadap progres penyedia. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Cara yang paling efektif untuk mengatasi risiko keterlambatan dalam serah terima barang _jasa pada tahap akhir proyek adalah dengan mengenakan sanksi keterlambatan bagi penyedia. Sanksi ini berfungsi sebagai insentif kuat bagi penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan adanya konsekuensi finansial atau hukuman lain, penyedia akan lebih disiplin dan berusaha keras untuk menghindari keterlambatan, sehingga mengurangi risiko keterlambatan yang dapat mempengaruhi keseluruhan proyek. Demikianlah 5 soal berikut pembahasan yang saya sajikan. Mudah-mudahan kelima soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi tetap semangat dan tak kenal lelah. Mudah-mudahan semua teman-teman lulus SKB CPNS tahun 2024 ini. Amin ya robbal alamin. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.